Baru sempat saya mau sambung saya punya part tuh. Semalam ada gangguan mbak tuh, tiba-tiba ada minaret di belakang saya pakai baju, jadi saya sikat terus. Jadi kemarin saya pergi buat buku pink di sini, klinik di Sabah lah. Dia ada banyak lah yang tidak sama dengan yang macam yang di Johor. Sebab ini saya punya pregnancy yang nomor 3. Jadi yang nomor 1 dan nomor 2 tuh memang saya buat di Johor kan. Jadi memang ada banyak lah ada punya beza. Kalau yang di Sabah nih first yang hari itu saya pergi, saya sampai di klinik tuh dalam jam 8-10 menit macam itulah. Memang ramai orang di sana. Jadi saya punya nomor pun 86. So ini baru untuk pendaftaran ya. So saya pergi tunggulah pendaftaran, tunggu kena panggil. Lepas itu sudah kena panggil nomor, kira dalam 1 jam juga lah saya menunggu. Dari jam 8 sampai jam 9 lebih baru saya dapat nomor. Saya punya nomor kena panggil. So lepas kena panggil tuh saya pergi di pendaftaran tuh lah. Lepas itu saya bagi tahu lah, saya explain. So sekarang pun saya dalam 16 minggu, udah kat 17 minggu, so 16 minggu 5 hari. So saya bagi explain, saya bilang saya 16 minggu sudah, saya baru pindah dari Johor. Saya explain lah macam tuh, di Johor masa 12 minggu saya sudah pergi, tapi diorang bilang alang-alang terus buat saja di Sabah. Dia bilang oke, dia suruh pergi bilik 6 lah. Dia bilang sebab area yang tempat saya tinggal nih, tempat saya pindah nih, dia ada nurse yang khas untuk setiap kawasan lah, ada yang misi itulah jurawat masyarakat tuh, JM yang cover yang bedan. So saya pergi sana, saya start explain balik. Dia bilang sudah buat apa tuh pengesahan kehamilan kah, dia bilang. Saya sudah tunjuk, saya sudah cek di rumah dan saya ada juga scan daripada klinik swasta kan. Kalau di JB kita cuma tunjuk tuh yang scan dari klinik swasta pun boleh sudah start buka buku pink. Tapi yang di sini dia mesti kena ada surat pengesahan dari klinik pesakit luar yang mengatakan kita benar-benar pregnant, okay? Walaupun saya punya perut besar sudah 16 minggu, udah 17 minggu sudah, memang sangat ketara, pergerakan pun saya boleh rasa sudah, tapi memang dorang punya prosedur mesti mau kena ada pengesahan daripada tuh jabatan pesakit luar lah. So saya kena pergi lagi sebelah, tunggu nomor lagi, beratur lagi, and then lepas tu mau beratur lagi, ambil UPT lah, cek dia bilang kalau positif baru pergi balik di sana klinik KKIA di sebelah aja. Tapi memang makan waktu lah. Saya tunggu untuk keputusan UPT itu pun mudah 1 jam juga guys. Lepas tu memang positif lah kan, memang sudah tahu double line. So saya kena bawa surat tu pergi balik di sana tempat bilik 6 tadi yang klinik ibu dan anak. Oke, sampai sana saya explain lah dengan tunas, sebab saya bilang memang saya terlambat sudah nih, sebab mau 17 minggu sudah. Kalau boleh macam mana nih, kalau boleh terus buka sekarang, saya bilang. Lepas tu bercakap-cakap lah dengan tunas, dia bilang itu apa tuh, itu bidan. Lepas tu lama-lama dia bilang oke lah, lagipun dia ada hotel lambat sudah nih, nanti saya tolong kau, dia bilang oke. So tapi tidak boleh buat pagi nih, dia bilang kena pergi petang, dia bagi appointment untuk petang lah. So petang jam 2 saya pergi balik. Dia bilang yang tidak sama lagi dengan yang di Johor, dia ada beberapa dokumen yang kena bawa lah. Kalau di Johor kau cuma perlu bawa salinan IC husband dengan sijil kawin, itu saja. Tapi kalau di sini dia kena ada setiap dia punya dokumennya kan kena ada 2 kopi. Satu sijil kawin kena ada 2 kopi. Lepas tu IC suami istri kena ada 2 kopi. Sebab 2 buku kan, satu yang untuk yang kita pegang dengan satu yang untuk klinik pegang. Lepas tu satu lagi
gambar ukuran paspor. So ini bagi saya memang sangat sangat terkejut lah, sebab sebelum ini yang kehamilan pertama dan kehamilan kedua di Johor kan tidak perlu. So ini di dalam saya punya buku pink di sini, dia ada dua. Ada gambar lah suami istri di dia punya buku pink tuh. Memang saya rasa pun mungkin nanti takut nanti apa nih itu perempuan itu istri bawa suami jiran kali pergi check up. Saya pun tidak tahu apa penyebab dia. Tapi itulah antara yang baru bagi saya untuk buka buku pink di sini di Sabah. Lepas tu memang ada satu lagi kan yang saya rasa memang kejutan juga lah, walaupun saya sendiri orang Sabah, tapi saya rasa kejutan sebab orang-orang di sini kan nurse dengan dokter semua kan, dorang punya bercakap kan laju betul bah. Itu dokter punya bercakap pun punya laju, walaupun saya pun orang Sabah, tapi tidak tahu lah, mungkin saya pun tidak sadar kali saya punya cakap laju. Cuma dia punya cakap tuh lagi laju macam yang mau balik sudah bah, laju betul yang betul macam mana nih, terus macam mana, terus belum lagi lah sekarang macam begitu bah, macam yang kejutan juga lah saya, sebab sebelum ini kan itu kalau di Johor itu nurse itu dokter pun cakap pelan saja, maksudnya bukan pelan lah, dia apa nih slow lah, boleh kejar juga. Tapi yang bidan yang di sini klinik sini Mengkatal tuh dia ada cakap lah, dia bilang laju kah saya cakap, boleh faham kah dia bilang. Tapi iyalah sebab lama kan saya tinggal di JB, jadi saya mesti mau kena sesuaikan diri dengan keadaan di sini. So syukur juga lah saya sudah dapat saya punya buku pink, saya sudah saya sudah cek semua darah, semua sudah cek. Satu lagi pula, selain yang tadi semua tuh, yang dokumen-dokumen tadi semua tuh, di sini wajib suami cek itu apa HIV test. So ini pun first time juga, sebab yang sebelum nih di JB kan dorang tidak suruh husband pergi ikut sekali untuk cek HIV. So ini first time pengalaman saya, husband kena suruh masuk untuk daftar untuk cek HIV lah. So itulah saya punya pengalaman untuk buat buku pink di sini Sabah. Panjang kan saya cerita. Kalau kamu rajin dengar sajalah sampai habis. Habis sudah pun. Bye.